Saya menikahi janda perawan part 40. Bella memperhatikan tingkah suaminya yang tiba-tiba berubah. Lantas dia mengingat-ingat apa yang sudah dia katakan tadi. Lalu Bella teringat jika dirinya tadi mengatakan mau yang seperti semalam. Weh, Mas Yudi, nggak lagi mikir ke surga dunia kan? Selidik Bella. Dia sudah menutup mulutnya. Yudi tersenyum menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Nggak mungkin juga Yudi akan meminta haknya saat ini. Apalagi siang tadi baru mendapat penjelasan dari dokter Cindy dan Azam. Hehehe, abis kamu bilangnya yang kayak tadi malam. Mas kira mau yang digoyang sampai gempa. Hehehe. Yudi sudah tidak tahan lagi untuk tidak tergelak. Yudi sadar dengan ucapannya, jangan-jangan bisa membuat singa betinanya meraung-raung. Yudi pun langsung menghentikan tawanya. Dia mendekati Bella. Yudi pun membawa sang istri untuk duduk di kursi. Sini, duduk manis ya di sini Nyonya Priawan. Pesanan sebentar lagi akan siap, ucap Yudi lembut. Bella hanya tersenyum saja dan mengangguk. Dia tidak marah karena Yudi juga bisa mengambil hatinya. Yudi mulai berkutat di meja kompor mempersiapkan makanan yang Bella sukai seperti tadi malam. Nasi goreng seafood, selain kesukaan Yudi, Bella juga sangat menyukainya. Jika Yudi yang membuat, Bella kini berubah menjadi sosok yang sangat manja semenjak masa kehamilannya. Mas, perlu bantuan? Yudi terlonjak saat Bella dari belakang merangkulnya. Yudi pun menghentikan aksinya yang sedang memotong-motong bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng seafoodnya. Sayang, bisa bantu diem gak? Mas gak bisa fokus kalau kamu kayak gini. Yudi membuang nafasnya kasar. Perbuatan Bella memang sangat menggoda, membuat Yudi merasa sesak tiba-tiba. Kenapa mas? Apa kamu gak suka lagi dengan aku? Jawab Bella, seperti sengaja hendak memancing. Yudi dengan susah payah menahan hasratnya. Dia tidak mau nanti perbuatannya akan mengganggu kondisi janin di dalam perut Bella. Sayang, please. Aku ini pria normal. Jangan buat anakondaku berdiri tegak ya. Karena kalau dia sudah bangun dari tidurnya, maka mau ke ujung ranjang sekalipun, kamu tetap akan dikejarnya. Oceh Yudi sudah bak cacing kepanasan. Herannya, Bella malah tersenyum jumawa, seperti sedang memenangkan pertandingan. Kalau aku nggak mau lari gimana mas? Tambah Bella, membuat Yudi semakin yakin jika sang istri sedang menginginkan sesuatu. Yudi menyeringai, dia menyimpan semua bahan yang tadi sudah diambilnya. Kemudian, Yudi mencuci tangannya. Dia kembali pada Bella dan merengkuh tubuh Bella. Sayang, apa mau sekarang? Tanya Yudi lembut. Bella pun langsung mengangguk tanpa membuang waktu lagi. Keduanya sama-sama melakukan aksinya. Keduanya terlihat sama-sama saling menikmati hingga sama-sama merasakan kepuasannya. Setelah selesai, mereka tertawa mengingat aksi mereka dilakukan di area dapur. Wah, ternyata di dapur juga sama nikmatnya ya sayang, goda Yudi. Bella sudah merunduk. Dia malu sekali mengingat tadi dirinya yang menggoda sang suami. Mas, udah jangan dibahas, aku malu, ucap Bella. Dia sudah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Yudi lantas duduk di hadapan Bella. Malu kenapa sih? Aku suka, sekarang kamu lebih pandai menggoda aku. Besok-besok gitu lagi ya. Kedua mata Yudi sudah mengerling nakal. Mas Yudi, pekik Bella, dia sudah sangat malu dibuat Yudi. Rasanya Bella ingin sekali pergi berlari yang jauh dari hadapan Yudi. Pria ini tidak tahu apa kalau Bella sudah merasa sangat malu, malah digoda habis-habisan. Ampun sayang, jawab Yudi saat kedua tangan Bella sudah terulur hendak mencubit perut kotak-kotak Yudi. Makanya diam, kalau enggak nanti tak cubit nih, ancam Bella. Dan Yudi langsung menghentikan aksinya, dia tidak mau Bella nantinya kembali marah padanya. Ya udah mas, selesaikan tugasmu. Abis bersih-bersih aku mau makan. Udah makin lapar nih perut. Tenagaku udah habis, ucap Bella seraya beranjak pergi. Yudi bahagia sekali, dia pun lantas membersihkan diri dulu di kamar mandi dapur. Sedangkan Bella, dia memilih mandi di dalam kamar. Setelah selesai membersihkan diri, Yudi melanjutkan tugasnya, yaitu membuatkan nasi goreng buat Tuan Putri Bella. Sampai Yudi selesai memasak, Bella belum juga keluar dari kamar.
Yudi penasaran dong. Dia langsung mematikan kompor dan berjalan menuju kamar untuk mencari tahu sedang apa istrinya. Namun saat Yudi mendorong pintu dan pintu itu terbuka, Yudi harus dikejutkan dengan keadaan Bella yang terlihat sedang meringis menahan sakit. "Sayang, kamu kenapa?" Panik Yudi yang melihat sang istri tengah berusaha berdiri dari duduknya. "Aduh mas, aku kepleset. Au, sakit mas, ini perut rasanya sakit banget," Bella merengek. Yudi pun panik dan cemas. Dia mendekat dan membantu Bella untuk berdiri. Bella memekik histeris saat melihat darah sudah mengalir di sela-sela pahanya. Yudi pun refleks melihat kemana arah mata Bella melihat. "Ya Allah sayang, aduh gimana ini? Sayang kamu duduk dulu ya, tenang. Mas mau hubungi dokter Cindy." Yudi pun dengan cepat mengambil ponsel yang memang selalu terselip di saku celananya. Wajah tegang Yudi tidak bisa disembunyikan. Pikiran Yudi pun kacau. "Mas sakit," kembali Bella merengek dan Yudi semakin cemas. "Kita ke rumah sakit aja ya sayang," ajak Yudi. Bella pun yang merasa keadaan janinnya tidak baik-baik saja hanya bisa pasrah. Yudi berjanji pada dokter Cindy untuk segera bertemu di rumah sakit. Mengingat jika keduanya sama-sama bergerak maka akan lebih cepat. Jarak dari rumah dokter lumayan lama, maka dari itu tempat pertemuan yang pas adalah rumah sakit. Dengan sigap Yudi mengemasi keperluan yang akan dibutuhkan nantinya. Setelah dirasa cukup dengan perlengkapan, Yudi pun langsung membawa Bella dalam gendongannya agar bisa cepat sampai dan meluncur ke tempat yang sudah dijanjikan. "Sabar ya sayang, aduh Mas nggak bisa nolongin kamu, sakit ya sayang." Yudi mengusap perut Bella perlahan. Dan Bella memegangi tangan Yudi dengan erat seolah sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Yudi semakin panik. Dia menghubungi Mama Farah sejenak. Tidak butuh waktu yang lama, panggilan sudah terhubung. "Mama, bisa ke rumah sakit sekarang? Kita ketemu di sana sama dokter Cindy." Yudi sampai tidak memberi kesempatan untuk Mama Farah berbicara. Mama Farah spontan panik saat mendengar rumah sakit dan dokter Cindy disebut-sebut. "Yudi, Yud, halo, kalian kenapa?" Suara Mama Farah pun terdengar sangat panik. "Au, Mama, sakit." Kali ini Mama Farah mendengar rengekan Bella. Mama Farah semakin gelisah, lalu tanpa memutuskan panggilan dia memanggil Papa, Franz, dan juga Daniel. Lalu kegaduhan pun terdengar di ujung panggilan itu. Yudi langsung mematikan sambungan ponsel. Yudi kembali menghubungi Ayah Sanjaya. Butuh beberapa kali nada dering di sana terdengar karena Ayah Sanjaya mungkin sedang tidak bersama dengan ponselnya. Lalu terdengar suara berat khas mertuanya menyambut panggilan Yudi. "Iya nak, maaf ayah lagi di kamar mandi. Ada apa?" Ayah Sanjaya terdengar santai karena memang belum tahu. "Ayah, kita bawa Bella ke rumah sakit. Ayah bisa datang nggak?" Suara panik dan cemas Yudi terdengar di telinga Ayah Sanjaya. Ayah Sanjaya pun lantas bisa menerka jika sang putri pasti sedang tidak baik-baik saja. "Baiklah, tapi katakan ada apa dengan Bella nak?" tanya Ayah Sanjaya mulai ikutan cemas. "Iya, Bella sakit perut ya. Tadi habis jatuh di kamar mandi." "Yudi takut ya, Bella kesakitan," terang Yudi dalam keadaan gelisah. Oke, kamu yang sabar ya, kita ketemu di sana. Dokter Cindy sudah dikasih tahu kan?" Ayah Sanjaya terdengar menenangkan Yudi, padahal dirinya sendiri juga sedang dalam keadaan gelisah. Mobil melaju ke rumah sakit. Mobil Yudi sampai saat mobil yang dikendarai Papa Franz tiba terlebih dahulu. Lalu disusul oleh mobil yang dibawa oleh Ayah Sanjaya. Ketiga mobil itu datang secara berbarengan. Yudi langsung membawa Bella dengan menggendongnya, tidak lagi butuh kursi roda. Tenaga Yudi bahkan seperti full. Dalam keadaan panik, biasa kita melupakan jika kita sedang lelah, bahkan sedang lapar. Sama halnya dengan Yudi, meskipun masih dalam keadaan perut kosong, Yudi masih mampu membawa istrinya dalam gendongannya. "Sabar ya sayang," ucap Yudi berkali-kali. Dia tidak tega melihat kondisi Bella. "Makasih ya mas, maaf aku gak bisa jaga anak kita," rengek Bella. Yudi tidak memperdulikan ucapan Bella. Dia masih berharap jika janinnya masih bisa diselamatkan. "Sayang, kamu yang kuat ya. Aku tetap akan mendukungmu. Sabar ya sayang." Yudi meletakkan tubuh Bella di brankar dan langsung diurus oleh dokter Cindy.
Yudi menyempatkan diri untuk mengusap dahi Bella yang basah oleh peluh karena menahan sakit. Maaf ya Pak, Anda tunggu di luar saja, ucap perawat yang ada di sana. Dokter Cindy lantas memberikan tatapan mata pada Yudi seolah berkata, biar Bella ditangani dan Yudi harus menurut. Yudi pun mengangguk pasrah, dia melepaskan genggaman tangan Bella, seraya memberikan senyuman penguat agar Bella kuat menjalani semua ini. Ya Allah, jaga istri dan calon anakku, gumam Yudi memanjatkan harapannya. Yud, kamu ini gimana sih? Bagaimana kejadiannya? Kok bisa seperti ini? Mama Farah mencecar Yudi dengan banyak pertanyaan. Dia terlalu panik sampai lupa jika ucapannya bisa membuat Yudi semakin frustasi. Mah, kita baik-baik saja. Yudi sedang membuatkan nasi goreng seafood buat Bella. Dia kepleset, Mah. Yudi baru tahu saat nasi goreng seafood sudah matang dan Bella tidak juga keluar kamar. Ya Allah, Ma, Yudi takut banget. Tadi itu Bella kesakitan sekali. Mama Farah menepuk pundak sang putra agar bisa kuat. Daniel pun menghampiri sang kakak. Dia ikut merasa prihatin. Sabar ya Mas, jika sudah kehendak Allah, siapa yang bisa menghindarinya? Daniel berkata bijak, membuat Yudi bisa memasrahkan segalanya pada Yang Maha Esa, Maha Pemilik semesta raya ini. Terima kasih ya Neil, kamu adik Mas yang baik. Kamu aja lagi banyak beban, tapi bisa menghibur Mas. Yudi merasa malu pada adiknya. Daniel tersenyum, wajahnya sudah pucat. Yudi pun sudah paham jika Daniel perlu ketenangan. Dari ponsel Daniel menghentikan aktivitas kakak beradik itu. Daniel diam menatap layar ponselnya. Itu adalah Risi yang menghubungi Daniel. Risi khawatir tadi Daniel sempat salah kirim pesan pada Risi. Sekarang dia bingung bagaimana menjelaskan masalah ini pada Risi. Kenapa nggak dia angkat? Tanya Yudi membuat Daniel membuyarkan isi otaknya. Risi Mas, dia pasti banyak tanya. Tadi aku salah kirim Mas. Nanti kalau Risi tanya-tanya soal penyakitku, Mas jangan bilang apa-apa ya. Biarlah dia dengan pikirannya sendiri. Pesan Daniel pada Yudi. Siap. Tapi kamu kelewatan ya Nil, dia pasti cemas, kasihan, balas Yudi. Mau bagaimana lagi, semua belum waktunya Mas, aku harus pergi malam ini juga. Jangan bilang sama kakak ipar kalau dia sadar, aku nggak menjenguknya, begitu pula dengan Risi, tolong pantau dia untuk aku ya Mas. Pinta Daniel, dia memeluk Mama Farah dan Papa Franz untuk berpamitan, karena harus berangkat saat ini juga ke luar negeri. Papa nggak bisa nganter ya nak, tapi di sana udah ada Om Ridwan yang akan menemani dan membimbing kamu. Mungkin Papa lusa baru bisa ke sana. Baik-baik ya nak. Papa Franz sedih melepas anak bungsunya berangkat sendiri untuk pengobatan. Namun mau bagaimana lagi, keputusan Daniel yang akan berangkat sangat mendadak. Mama Farah pun hanya bisa melepas Daniel dengan linangan air mata yang menganak sungai di pipinya. Sayang, hati-hati ya. Mama Farah hanya bisa mengatakan kata itu. Daniel pun merengkuh wanita yang sudah membesarkannya. Mama jangan sedih dong. Daniel pergi untuk kesehatan kok, Ma. Insya Allah dan pulang bakalan udah sehat. Mama doain Daniel ya, Ma. Pinta Daniel seraya melepas pelukan hangatnya pada sang ibu. Ponsel Daniel pun berdering. Dia gagas pergi karena supir sudah menjemputnya. Yud, kamu di sini saja ya, jagain Bella. Mama sama Papa mau ngantar Daniel sebentar. Interupsi Mama Farah yang disetujui oleh Daniel. Bang Daniel, suara seseorang memanggil dari kejauhan. Semua mata pun menoleh, namun Daniel segera pergi dari sana. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Bye-bye, see you.